Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Siska di pagi hari ini. Anak-anak, seperti biasanya kita akan memulai dengan pembelajaran kita di hari ini. Dan hari ini merupakan hari terakhir kita belajar di subtema 1. Tema 1 hidup rukun, subtema 1. Berarti di hari ini kita menyelesaikan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 kita akan belajar materi pelajaran yaitu PKN, Bahasa Indonesia dan Matematika. Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menentukan pengamalan sila ketiga Pancasila yang sesuai dengan teks bacaan. Jadi kita mau belajar sila ketiga Pancasila, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita punya pengalaman ya melakukan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu anak-anak dapat kita sama-sama mau melengkapi cerita dari percakapan yang menunjukkan perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah anak-anak dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka dengan teliti. Oke, baik, kita langsung saja pada pembelajaran kita yang pertama yaitu materi PKN. Di sini Ibu guru mau mengajak kita sama-sama untuk melihat teks bacaan. Teks bacaan yang sudah Ibu guru siapkan adalah teks bacaan berisi tentang cerita Udin dan kakaknya. Nah, Ibu guru sudah siapkan, Ibu guru sudah tampilkan di sini di layar HP-nya masing-masing ya. Anak-anak bisa melihat masing-masing di tampilan ini. Di situ bacaan teks tentang kebersihan ya. Nah, Ibu guru akan membacakannya dan anak-anak mengikutinya. Ibu guru akan membacakan bacaan ini adalah kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Nah, setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Demikianlah bacaan singkat tentang kerja sama. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau kita diskusikan. Yaitu pertanyaan pertama. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Ayo, mengapa? Dari bacaan tadi anak-anak pasti sudah tahu. Karena Udin dan keluarganya selalu bekerja sama menjaga lingkungan rumah mereka. Makanya halaman rumahnya selalu indah dan rapi. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kita diskusikan di hari ini dari bacaan teks tadi. Pertanyaan yang kedua adalah, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Apa akibatnya? Ayo. Yang jelas akibatnya halaman rumah mereka tidak indah dan rapi, akan berantakan. Itu akibat kalau tidak bekerja sama. Dan ada juga pertanyaan yang ketiga yaitu apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Kalau menurut Ibu guru iya. Perilaku atau sikap mereka itu menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila. Kenapa sila ketiga? Ya, sila ketiga Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia. Dan pada cerita tadi Udin dan keluarganya bekerja sama. Jadi itu alasan kenapa sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengalaman sila ketiga, karena mereka bekerja sama. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang
pengamalan sila ketiga Pancasila yang sesuai dengan teks bacaan ya. Jadi Ibu Guru harap anak-anak dapat memahami apa yang Ibu Guru jelaskan di hari ini. Dan kita akan melanjutkan pada materi kita yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Di materi bahasa Indonesia ini ada juga cerita ya. Anak-anak mau melengkapi cerita dari percakapan. Nah, di sini juga ada percakapan. Ibu Guru akan menampilkan percakapan antara keluarga Udin, masih tetap di keluarga Udin. Nah, di keluarga Udin ini mereka sedang bercakap-cakap. Mereka mau bermusyawarah untuk pergi ke tempat wisata. Jadi percakapannya mereka adalah, anak-anak bisa ikuti lagi. Ibu Guru akan tetap membacanya, anak-anak tetap mengikuti. Jadi percakapannya mereka itu dimulai dari ayah. Ayah bertanya, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Lalu jawabnya Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu kakaknya Mutiara lagi menjawab, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Ibunya juga membalas mereka ya, menjawab mereka percakapan mereka. Wah, ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Udin katanya, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Terus ayahnya bilang, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Lalu kakaknya Mutiara mengusulkan, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu jawab Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Si Udin setuju dengan pendapatnya kakak. Lalu ibu juga mulai bicara. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Dan ayahnya memuji kedua anaknya, kalian memang anak-anak hebat. Jadi yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu adalah tempat mereka berwisata nanti, menentukan tempat mana yang harus mereka pergi berwisata. Pada hari Minggu rencananya wisata mereka mau dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, sekarang dari percakapan ini ada sebuah cerita yang mau kita lengkapi. Ada satu cerita yang mau kita lengkapi. Anak-anak tinggal lihat saja, Ibu Guru akan menampilkan ya. Ibu Guru tampilkan ini. Jadi cerita ini kita lengkapi dengan menggunakan kata-kata yang sudah tersedia. Coba perhatikan baik-baik, kata-kata yang sudah tersedia ada di dalam kotak di bagian atas ya. Di bagian atas cerita. Di situ ada pilihan kata-kata. Kata-kata itu akan kita lengkapi pada cerita yang di bawahnya, pada garis-garis yang ada di bawahnya. Jadi ada kata jalan tengah, ada kata mobil, ada kata bernomor, ada kata bangun, kemudian ada kata macet, ada kata bekal, dan terakhir ada kata tiket. Di sini kita akan lengkapi cerita ini ya dengan kata-kata tadi. Nah, yang pertama dari cerita yang akan kita lengkapi yaitu tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Nah, di sini kita mulai saja bermusyawarah. Jadi anak-anak, Ibu Guru mau sampaikan bermusyawarah adalah perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, sesuai materi atau tujuan pelajaran kita di hari ini. Jadi musyawarah itu perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, menyelesaikan sesuatu dengan kepala dingin atau dengan bermusyawarah. Oke, kita lanjut saja pada ceritanya. Kita mau lengkapi ceritanya. Anak-anak perhatikan. Di situ yang pertama, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan diambil dengan apa? Ayo, kita pakai kata apa untuk melengkapi kalimat ini? Kata yang di atas. Perdebatan, keputusan itu harus diambil dengan apa? Jalan tengah. Nanti di rumah kalau anak-anak mengikutinya, anak-anak bisa menyalin ini juga ya, lalu menulis jawabannya. Jadi untuk yang pertama itu adalah jalan tengah. Lalu yang berikutnya, kalimat yang berikutnya adalah akhirnya tiba waktunya untuk berwisata.
Pagi-pagi Udin sudah apa? Jawaban yang benar atau yang tepat adalah pagi-pagi Udin sudah bangun. Silahkan anak-anak bisa menulisnya langsung ya di bukunya masing-masing. Sudah bangun. Lalu kalimat yang berikutnya, Ibu, Kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Ayo, kalau misalnya kita mau pergi berwisata, berarti apa yang harus kita siapkan? Bekal. Iya, ada kata bekal di situ ya. Berarti bekal. Lalu kalimat yang berikutnya adalah Ayah sedang mempersiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Berarti jawaban yang tepat adalah apa? Jalan tidak apa sehingga mereka cepat sampai. Kalau mereka cepat sampai, berarti jalannya tidak macet. Jawaban yang benar adalah macet. Lalu yang berikutnya, ayah memarkir apa? Apa yang dipakai mereka? Sudah pasti mobil. Ayah memarkir mobil. Dan yang terakhir, Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli tiket masuk. Itulah cerita singkat tentang berwisata ke kebun binatang oleh keluarga si Udin ya. Jadi nanti anak-anak juga di rumah belajar melengkapi cerita. Anak-anak bisa mengikuti cerita yang sudah kita pelajari bersama ini ya. Mungkin bisa menulis kata-kata yang tadi sudah kita belajar bersama, kemudian masukkan jawabannya. Boleh ya. Dan untuk bahasa Indonesia penjelasannya sampai di situ. Kita lanjutkan pada matematika. Materi kita hari ini matematika, menuliskan cara membaca bilangan 3 angka dengan teliti. Tapi di sini ibu guru punya contoh. Ibu guru punya contoh ya. Contoh pakai kubus. Perhatikan. Jadi di situ di dalam gambar ini ada angka 3, 5, dan 4. Sama dengan kemudian ada gambar kubus ratusan ditambah kubus puluhan ditambah kubus satuan. Di situ kubus ratusannya itu berjumlah 3. Ada 3. Kalau dia berjumlah 3 berarti nilainya adalah 300. Kubus ratusan dia berjumlah 3 berarti nilainya atau jumlahnya ada 300. Ditambahkan dengan kubus puluhan. Kubus puluhan di situ ada 5. Ada 5 kubus puluhan berarti nilainya 50. Dan ditambah lagi dengan ada 4 kubus satuan. 4 kubus satuan ini. Jadi nilainya adalah 4. Nah, maka banyaknya kubus yang ada itu adalah kubus yang ratusan itu ada 3, kubus puluhan ada 5, dan kubus satuan ada 4. Jika dibaca, kalau ratusan tadi 3 berarti kita tulis 3. Puluhan tadi 5 berarti kita tulis 5. Dan satuan tadi 4 kita tulis 4. Kalau dibaca berarti 354. Itu cara menulis bilangan ratusan dengan benar. Jadi kalau nilai tempat, kemarin anak-anak belajar tentang nilai tempat. Sekarang bagaimana cara menulis ya. Menulis, membaca bilangan ratusan, bilangan 3 angka dengan benar. Jadi cara membacanya itu kalau ada 3 angka seperti tadi contoh 3, 5, dan 4 itu berarti kita baca 354 ya. Jadi bisa. Kalau sudah tahu nilai tempatnya berarti anak-anak sudah bisa menulis lambang bilangannya ya. Iya, jadi anak-anak mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat Ibu Guru berikan kepada anak-anak di hari ini. Ibu Guru harap anak-anak dapat memahami apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Dan Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak, dan terima kasih.